Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sari Ramadhani, kelas 2A Hukum Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa putusan KPPU perkara nomor 5 garing KPPU strip L garing 2006 mengenai distribusi gula pasir yang berada di wilayah Jawa Timur. Pihak yang terlibat dalam perkara ini yaitu sebagai terlapor adalah PT Perkebunan Nusantara 9 sendiri sebagai produsen gula pasir dan pelaksana distribusi, dan beberapa perusahaan distributor dan rekanan dari PT PN 9, yaitu adalah PT Agrotani Nusantara, PT Agromakmur Nusantara, PT Arta Agung Santoso, PT Gemilang Citra Nusantara, dan ada beberapa laginya. Duduk perkara dalam masalah ini yaitu kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau yang lebih sering kita kenal yaitu KPPU pada tanggal 17 Februari 2006 mengenai duduk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara 9 dalam kegiatan distribusi gula pasir yang berada di wilayah Jawa Timur. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa PT PN 9 ini memberikan perilaku istimewa terhadap sejumlah perusahaan kemitraannya dalam mendistribusikan gula pasir yang berada di wilayah Jawa Timur, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di pasar. Dalam menanggapi laporan tersebut, Sekretariat Komisi melakukan klarifikasi dan penelitian terlebih dahulu yang menunjukkan bahwa benar apakah adanya terjadi distribusi gula pasir yang tidak eksklusif di kalangan masyarakat. Dan PT PN hanya memberi akses kepada sejumlah perusahaan kemitraan yang telah dipilihnya. Terus sementara itu pelaku usaha lainnya ditolak oleh kemitraan Perkebunan Nusantara ini dalam jumlah kecil dan tidak memberikan dalam jumlah yang sama terhadap PT kemitraannya tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Komisi memutuskan untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan terlebih dahulu. Membentuk tim pemeriksa. Dalam proses ini, KPPU menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran pasal 19 huruf A dan D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama karena adanya praktek penolakan dan penyalahgunaan pelaku usaha untuk ikut serta dalam distribusi gula pasir serta tindakan diskriminatif dalam penjualan kemitraan bisnis. Namun dalam penunjukan investor tersebut tidak dilakukan secara transparan dan kompetitif. Beberapa pelaku usaha lainnya seperti Koperasi IKPNI dan PT Anugerah Nusantara Pratama telah mengajukan permohonan untuk menjadi investor, namun ditolak tanpa alasan jelas oleh PT Perkebunan Nusantara 9 tersebut, sehingga karena belum dianggap berpengalaman atau memiliki reputasi yang kurang baik. Namun tidak ada proses evaluasi yang membuktikan bahwa PT tersebut melakukan reputasi yang buruk atau kurang paham dalam mendistribusikan gula pasir. Dua, yaitu data penjualan dan lelang. Data lengkap mengenai hasil penjualan yaitu adanya penjualan gula pasir melalui lelang dan negosiasi, baik milik PT maupun milik PT Perkebunan Nusantara 9,
termasuk adanya nama pemegang, frekuensi transaksi, volume, tahun transaksinya, serta data pembelian oleh investor, termasuk yang berdasarkan hak eksklusif investor. Berikutnya yaitu adanya data yang digunakan untuk menunjuk konsentrasi pasar oleh kelompok usaha tertentu. Ketiga yaitu bukti mengenai mekanisme distribusi. Dalam hal ini terdapat dua bukti, yaitu satu bukti tentang prosedur lelang, yang termasuk dalamnya yaitu sistem counter bid dan penentuan HPS. HPS itu yaitu harga perkiraan sendiri dan negosiasi harga. Kedua, bahwa bukti tidak adanya batas jumlah perusahaan rekanan dalam lelang, serta tindakan dilakukannya evaluasi rutin terhadap aktivitas dan kelayakan rekanan. Keempat, bukti kepemiliki silang, yaitu dokumen dan data mengenai struktur kepemilikan dan pengurusan perusahaan. Kedua, adanya bukti bahwa jumlah perusahaan dan rekanan memiliki satu atau dikendalikan oleh kelompok usaha yang sama. Kelima, adanya berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan ini memuat satu, keterangan para saksi, keterangan para terlapor, keterangan para pelapor, dan identitas dan jabatan dari pihak-pihak yang terkait. 6. Adanya bukti surat tugas dan penetapan resmi dari KPPU, termasuk di dalamnya yaitu penetapan dan surat tugas KPPU untuk pemeriksaan pendahuluan, lanjutan, dan perpanjangan. Yang kedua yaitu surat-surat keputusan KPPU tentang pembentukan tim pemeriksaan dan majelis komisinya. Ketujuh, adanya bukti kegiatan usaha dan produksi yang terdiri dari dua, yaitu data produksi gula pasir oleh PT PN 9 dan data distribusi oleh berbagai pihak. Selanjutnya yaitu informasi tentang sumber bahan baku seperti tebu dari PT PN 9 dan petani rakyat. Dampak dari dominasi tersebut adalah kemampuan kelompok pelaku usaha tersebut untuk mengatur dan mempengaruhi harga hasil dari lelang gula pasir, sehingga menghilangkan potensi keuntungan yang maksimal yang seharusnya bisa diperoleh oleh petani tebu dan PT PN 9 semaksimal seperti pasar yang adil dan kompetitif pun terganggu oleh kondisi ini. Akhirnya, setelah melalui rangkaian pemeriksaan yang panjang, KPPU memutuskan bahwa tidak adanya cukup bukti hukum yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan bahwa para terlapor telah melanggar pasal 19 huruf A dan D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Meskipun demikian, Majelis Komisi menyampaikan bahwa berbagai catatan penting yang terkait dengan kelemahannya sistem distribusi dan mekanisme penunjukan mitra di PT PN 9 yang harus diperbaiki demi terciptanya iklim usaha yang sehat dan adil di sektor perkebunan dan perdagangan gula nasional. Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perkara ini yaitu adanya bukti dokumen di mana bukti dokumen ini diperoleh oleh komisi, antara lain yaitu adanya akte pendirian dan dokumen legal dari perusahaan-perusahaan yang menjadi terlapor seperti PT PN 9 dan para distributor, misalnya yaitu PT Agrotani Nusantara, PT Agro Makmur Nusantara, PT Arta Kencana Agung, dan banyak lagi. Surat-surat perjanjian dalam kerjasama ini
antara investor APTRI dan PTPN 9 mengenai dana talangan untuk petani tebu. Ketiga, yaitu adanya surat penawaran, penunjukan, dan negosiasi harga. Keempat, yaitu surat permohonan dari pelaku usaha lainnya. Kelima, surat tanggapan dan ketidaktanggapan dari PT APTRI dan PTPN 9 terhadap permohonan investor baru. Pertimbangan dalam perkara ini yaitu dalam putusan KPPU nomor 5.2/05 garing KPPU strip L garing 2006. Majelis Komisi memberikan sejumlah pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tersebut yang adanya dugaan pelanggaran pasal 19 huruf A dan huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berikut adalah ringkasan pertimbangan utama yang diambil dari putusan ini, yaitu 1. Unsur pasal 19 huruf A dan D tidak terpenuhi, di mana pasal 19 huruf A melarang pelaku usaha menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha pasar yang bersangkutan. Sedangkan KPPU tidak menemukan bukti bahwa pelaku usaha lain dihalangi untuk melakukan lelang atau membeli gula melalui negosiasi. Dan pasal 19 huruf D melarang diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Meskipun ditemukan penolakan terhadap beberapa pelaku usaha untuk menjadi investor, penunjukan investor sepenuhnya berada dalam kewenangan APTRI, bukan PTPN 9. PTPN 9 ini hanya menjalankan peran administrasi sehingga tidak dapat dikatakan telah melakukan diskriminasi. 2. Penunjukan investor oleh APTRI. APTRI memiliki peran dominan dalam menunjuk investor yang menyediakan dana talangan bagi petani. Penunjukan ini tidak melalui proses terbuka dan kompetitif, namun dilakukan atas dasar pertimbangan internal APTRI. Meskipun demikian, KPPU menilai bahwa penolakan berdasarkan kurangnya pengalaman atau reputasi keuangan bukanlah bentuk diskriminasi yang melanggar pasal 9 huruf D. Ketiga, kepemilikan silang dan dominasi pasar. Ditemukannya adanya cross ownership, kepemilikan silang, antara beberapa perusahaan kemitraan PTPN 9 dimiliki oleh sekelompok petani lainnya. Meskipun kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dominasi pasar, KPPU juga tidak menemukannya adanya bukti eksplisit adanya persekongkolan, monopoli, atau tindakan yang melanggar secara sah ketentuan pasal 9. Keempat, kelemahan sistem lelang dan tata niaga. PTPN tidak melakukan evaluasi terhadap rekannya secara berkala. Tidak adanya batasan jumlah perusahaan yang dapat dimiliki oleh satu perusahaan dalam proses lelang, sehingga potensi persaingan semu sangat tinggi. PTPN 9 juga tidak memiliki peran aktif dalam menyalurkan dana talangan yang seharusnya menjadi tanggung jawab sosial sebagai pemegang izin impor gula. Hasil dari putusan perkara nomor 5 garing KPPU strip L garing 2006 yaitu berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan analisis yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam perkara ini
yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau yang dikenal dengan KPPU, memutuskan bahwa PT Perkebunan Nusantara 9 bersama dengan sejumlah perusahaan rekanan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 19 huruf A dan huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun ditemukannya adanya konsentrasi penguasaan pasar oleh kelompok usaha serta indikasi kepemilikan silang antar perusahaan rekanan, KPPU tidak memperoleh bukti konkret adanya tindakan yang secara langsung menolak, menghalangi, dan mendiskriminasikan pelaku usaha ini dalam kegiatan distribusi gula. Oleh karena itu, Majelis Komisi memutuskan untuk membebaskan para terlapor dari segala tuduhan, sembari memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi dan pengelolaan dana talangan guna menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat, adil, dan sektor perkebunan, khususnya dalam tataan niaga gula. Tanggapan saya dalam putusan ini yaitu putusan KPPU dalam perkara ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal tidak ditemukannya bukti pelanggaran hukum yang kuat, secara substantif terhadap persoalan dalam mekanisme distribusi dan kemitraan bisnis antara PTPN 9 dan para pelaku usaha, fakta bahwa satu kelompok usaha dapat menguasai hingga 88% pembelian gula di satu periode dalam waktu tertentu, serta adanya kepemilikan silang antara perusahaan menunjukkan adanya dominasi pasar yang berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat. Ketika sistem lelang tidak mampu mencegah konsentrasi kekuasaan pasar semacam ini, maka keadilan dan kesempatan usaha bagi pelaku usaha lainnya jelas terganggu, meskipun secara hukum belum tentu melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Saya juga menilai bahwa kebergantungan PTPN 9 terhadap rekomendasi tunggal dari APTRI dalam menunjukkan investor, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya independensi dalam penentuan mitra usaha. Meskipun Majelis Komisi menyatakan tidak adanya unsur diskriminasi, penolakan terhadap pelaku usaha baru tanpa proses evaluasi yang objektif dan terbuka tetap menjadi indikasi adanya eksklusivitas yang merugikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa seharusnya KPPU lebih menekankan pada reformasi sistematis, seperti merekomendasikan pembentukan regulasi yang mewajibkan keterbukaan, transparansi, dan evaluasi periodik terhadap sejumlah kemitraan usaha PTPN 9 agar praktek sejenis ini tidak kembali terjadi di masa yang akan mendatang. Demikianlah penjelasan saya mengenai putusan KPPU nomor 5 garing KPPU strip L garing 2006 mengenai distribusi gula yang berada di wilayah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.